Pemerintah Kabupaten Ciamis secara resmi menetapkan status 3.554 orang sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu. Penyerahan surat keputusan tersebut dilakukan secara simbolis oleh Bupati Ciamis, Herdiat Sunaria, di Stadion Galuh pada Selasa, tanggal 23 Desember tahun 2025. Dalam kesempatan tersebut, Herdiat menyampaikan ucapan selamat sekaligus memberikan pengingat penting bahwa perubahan status ini harus dibuktikan dengan etos kerja yang lebih tinggi dibandingkan saat masih menjadi tenaga honorer. Meskipun saat ini sistem penghasilan yang diterima masih menyesuaikan dengan standar sebelumnya karena kondisi anggaran daerah, pemerintah menekankan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak boleh menurun. Mengenai peluang para pegawai ini untuk diangkat menjadi tenaga penuh waktu di masa depan, Herdiat menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan tetap berpedoman pada regulasi pemerintah pusat serta mempertimbangkan stabilitas kemampuan keuangan daerah. Di sisi lain, Kepala BKPSDM Kabupaten Ciamis, Ai Rusli Suwargi, memperjelas bahwa masa kontrak para pegawai ini akan mulai berlaku pada awal Januari hingga akhir Desember 2026. Ia juga meluruskan anggapan mengenai jam kerja paruh waktu, di mana para pegawai tetap diwajibkan bekerja dengan jam normal sesuai kesepakatan target kinerja dengan kepala unit kerja masing-masing. Adapun ribuan pegawai yang menerima SK ini terdiri dari tenaga guru, tenaga kesehatan, hingga tenaga teknis yang tersebar di berbagai instansi mulai dari tingkat kecamatan hingga puskesmas di seluruh wilayah Ciamis pada akhir tahun 2025 ini. Pertama, kita ucapkan selamat untuk berbahagia pada 3.554 orang yang tidak berlaku. Hari ini ditetapkan, tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Yang utama harus mampu meningkatkan kinerjanya. Kalau kemarin dari tenaga honorer, sekarang sudah diangkat, sudah ditetapkan menjadi tenaga tidak hormat. Harus ada beda. Walaupun memang penghasilannya masih mengikuti standar yang sekarang. Pak Bupati, tadi ada harapan bakal jenjang karir ke depannya full waktu, seperti apa? Kita ikuti aturan dari pemerintah pusat, karena ini juga kan diatur oleh pemerintah pusat. Jadi kita ikuti, kalaupun harus diangkat menjadi P3K, APBD-nya stabil, tidak masalah. Kalau sudah stabil. Artinya mereka masih menjadi beban di APBD Kabupaten belanja pegawai. Bukan beban, kewajiban kita. Angkat pegawai juga kita harus ada timbal baliknya. Jadi tidak menjadi beban, tapi sebagai kontribusi mereka terhadap masyarakat, ya kita juga wajib memberikan upah yang layak. Mudah-mudahan aja cepat stabil APBD ini. Amin. Masih ada honorer nggak sih? Bisa ada. Kan ini yang kemarin ikut testing CPNS sudah diangkat menjadi P3K paruh waktu. Masih banyak, masih jalan. Sistem kerjanya itu mengikuti seperti ASN, karena P3K paruh waktu juga kalau lihat di Permen 16 2025 itu adalah kategori ASN. Nah, secara detail nanti diatur dalam perjanjian kerja, kontrak kerja. Ya, kebetulan di Ciamis karena berbagai pertimbangan, termasuk juga ketersediaan anggaran, jadi kontrak kerja mereka yang dilantik hari ini, P3K yang dilantik hari ini atau diserahkan SK-nya hari ini, kontrak kerjanya mulai 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026. Nah, mereka dapat diperpanjang kontrak kerjanya dengan mempertimbangkan yang pertama kebutuhan pegawai, yang kedua pertimbangan keuangan dan kinerja yang bersangkutan. Iya, seperti minus ada definitif.
bekerja? Penempatannya sesuai dengan formasi kebutuhan. Ya. Kalau di tempat yang sekarang beliau mengajar sebagai tenaga non ASN atau bekerja sebagai tenaga non ASN, di situ terdapat kekosongan. Mayoritas mereka ditempatkan di tempat kerja yang sama. Jadi untuk kontraknya diperbarui setiap 1 tahun sekali, Pak? Perbaruan setiap 1 tahun sekali. Karena kontraknya itu bunyi di Permen 14-nya, nomor 2025 itu kontraknya selama 1 tahun dan dapat diperpanjang. Yang diserahkan hari ini dari dinas mana? OPD mana? Semua OPD ada ya, termasuk di kecamatan juga, semua kecamatan ada, di kelurahan ada, puskesmas sampai 37 puskesmas juga ada, karena mereka kebanyakan tersebar ya semua OPD. Pak, waktu kerja mereka itu dalam 1 hari itu berapa jam? Nah ini yang menjadi kemarin juga sempat menjadi perbincangan karena nomenklaturnya P3K paruh waktu seolah-olah bekerjanya paruh waktu, padahal tidak seperti itu. Ya. Pengertian dan pengaturan mengenai P3K paruh waktu tidak bisa diinterpretasikan sendiri, tapi ada ketentuan yang mengatur, ya ada Permen 16/2025 seperti yang disebutkan. Jam kerjanya biasa, target kerjanya juga nanti disepakati antara yang bersangkutan dengan kepala unit kerjanya, dengan kepala SKPD-nya dan dicatatkan di dalam perjanjian kerja nanti. Pak, kira-kira yang membedakan antara paruh waktu sama Nah, paruh waktu ini memang sedikit berbeda, tidak muncul di Undang-Undang 20/2023, tidak muncul juga di PP 49 tahun 2018, tapi muncul di ketentuan pemerintah Kemenpan atau Kemenpan 16/2025 tadi. Nah, memang perbedaannya mengenai hak dan kewajiban sebetulnya. Haknya kalau lihat di Kemenpan 16/2025 tadi, ada hak kewajiban yang memang dicantumkan dalam kontrak yang terkait dengan masuk kerja, terus juga disiplin yang bersangkutan, termasuk gaji yang bersangkutan. Di Kemenpan itu pilihannya 2, ya. Yang pertama sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan penghasilan yang diterima oleh yang bersangkutan pada saat yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai tenaga non ASN. Yang kedua berdasarkan UMK. Ya. Tapi karena memang beberapa daerah juga termasuk Ciamis, kondisi APBD-nya mungkin belum bisa untuk mengalokasikan sesuai dengan UMK, gitu. Kita masih berpatokan pada Kemenpan 16/2025 tadi memilih opsi sesuai dengan penghasilan yang diterima pada saat itu. Ya, dan semuanya tercover dalam APBD, ya, baik guru, kesehatan ataupun tenaga medis, APBD sudah mengalokasikan. ada perbedaan antara jam sama beban kerja di paruh waktu? Secara detail tidak diatur dalam Kemenpan, tapi nanti dibunyikan dalam kontrak kerja yang bersangkutan. Untuk jaminan kerjanya, BPJS dan lain-lain Itu sudah di-cover. Sudah untuk jaminan kesehatan, terus juga jaminan kesejahteraan itu di-cover. Ketenaga kerjaan di-cover dalam APBD, sudah teralokasikan di luar gaji yang bersangkutan. Boleh nyambi atau tidak, Pak? Selamat pagi, Tribuners. Saat ini saya sedang berada di sekitar Stadion Galuh Ciamis dari pintu masuk sebelah timur, ya. Ini dia suasana antrean P3K paruh waktu yang hari ini akan mendapatkan surat keputusan, ya, atau SK. Ini suasana antrean dengan ribuan, sekitar 3.000-an lebih P3K paruh waktu akan dilantik. Kamera anak saya, kamera lepas saya, mga saya. Saya, kamera lepas saya, kamera anak saya. Saya, bukan anak saya. Mohon, ya, seperti ya, mari, puan, kita pakai. Saya, bukan anak saya, bukan anak saya. Nah, bukan anak saya, bukan anak saya.
Tribuners untuk P3K paruh waktu di Kabupaten Ciamis yang akan menerima SK pada hari ini, yakni sebanyak 3.554 orang, dan acara akan dilaksanakan sekira pukul 8 pagi, namun undangan untuk peserta telah dibuka ya sekitar pukul 6:30 atau setengah 7. Semua PPK yang akan P3K yang akan dilantik ini memakai seragam Korpri ya. Suasana detik-detik mereka menuju masuk ke area stadion tempat pemberian SK akan dilakukan. Cai Pak, ada lepas Pak, saya cai Pak. Lepas ya. Cai nomor cai ada lepas ya. Pak, cai Pak. Ya Pak, cai cai. Yang ini kayak kasih itu. Terus apa sendiri. Karapak saya jadi sabun itu semangat. Saya kangen dapat kajang sabun saya mangat. Depo atau andai saya. Saya kangen dapat saya. Kangen dapat saya Pak, bukan anak saya. Kajang sabun itu namanya. Saya minuman. Rogi saya mangat saya. Bupati Ciamis untuk menuju ke tempat penyerahan. Baik, selamat pagi Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Stadion Galuh dan ini dia detik-detik penyerahan SK secara simbolis kepada 30 orang P3K paruh waktu di Kabupaten Ciamis. Penyerahan akan dilakukan oleh Bupati Ciamis. Penyerahan surat keputusan P3K paruh waktu. 1. Wawan Ermawan, Operator Layanan Operasional Unit Kerja Satuan Polusi Pamong Praja. 2. Eno, Jabatan Operator Layanan Operasional Unit Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis. 3. Nurdiana AMD, Jabatan Pengelola Layanan Operasional Unit Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. 4. Yati Kusmiati SPDI, Penata Layanan Operasional DP2KB P3A. 5. Wiwin, Operator Layanan Operasional Unit Kerja DPUPR. 6. Tintin Sumarni SH, Jabatan Penata Layanan Operasional Unit Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Baterai penuh load. Jabatan Operator Layanan Operasional Unit Kerja Kecamatan Ciamis. 8. Maesaro ST, Jabatan Penata Layanan Operasional Unit Kerja Dinas Pendidikan. 9. Alan Hariri SE, Jabatan Penata Layanan Operasional Unit Kerja Dinas Pendidikan. 10. Pindra Ramdhani SPDI, Jabatan Guru Ahli Pertama, Unit Kerja Dinas Pendidikan. 11. Yeni Kurnia SPD, Jabatan Guru Ahli Pertama, Unit Kerja Dinas Pendidikan.
12. Rahmat Iskandar SPDI, jabatan Guru Ahli Pertama Unit Kerja Dinas Pendidikan. 13. Oli Sriheni SPD, jabatan Guru Ahli Pertama Unit Kerja Dinas Pendidikan. Siti Dalfa Rabdani SPDI, jabatan Guru Ahli Pertama Unit Kerja Dinas Pendidikan. Indah Mustika SPD, Guru Ahli Pertama Unit Kerja Dinas Pendidikan. Atep Lukmanul Hakim SE, jabatan Guru Ahli Pertama Unit Kerja Dinas Pendidikan. Dik Sodikin SPDI, Guru Ahli Pertama Unit Kerja Dinas Pendidikan. Sarah Amalia Safitri SPD, jabatan Guru Ahli Pertama Unit Kerja Dinas Pendidikan. Teddy Rustendi Eskom, Penata Layanan Operasional Unit Kerja Dinas Kesehatan. Sugeng Budiono Eskemnas, Perawat Ahli Pertama Unit Kerja Dinas Kesehatan. Agus Tresna Nugraha Eskem, Perawat Ahli Pertama Unit Kerja Dinas Kesehatan. Ridawati M. Bidan Terampil, Unit Kerja Dinas Kesehatan. Buntara Eskemners, Perawat Ahli Pertama Unit Kerja Dinas Kesehatan. Mimin Mintasi AM Dekem, Bidan Terampil, Unit Kerja Dinas Kesehatan.